Selalu mau belajar tentang apapun, you learn new thing every day, terutama apa yang kita butuhkan di pekerjaan. Di sini Ko Erwin, salam cuan. Ayo belajar bisnis di Scale Up Channel. Karen kali ini akan mengemukakan kisah-kisah inspiratif tentang para tokoh second generation dalam meneruskan bisnis perusahaan seperti Wulan Tilaar, Putri Tanjung, Angela Tanusudibyo, Arman Wahyudi Hartono, dan Kunchoro Wibowo. Apakah kawan Scale Up tahu atau bahkan pernah bertemu dengan salah satunya? Sebagai penerus bisnis, kegigihan mereka pun diuji dalam menentukan strategi yang tepat. Jangan gegabah dalam mengambil keputusan, namun lebih kepada perencanaan yang matang. Kawan Scale Up sudah penasaran seperti apa istilah second generation yang harus mereka emban? Tanpa perlu berlama-lama lagi, ayo belajar kawan Scale Up. Apakah ada kawan Scale Up di sini merupakan konsumen setia dari produk kecantikan Martha Tilaar? Jika iya, pas banget. Koren akan mengulas tentang cerita inspiratif dari Wulan Tilaar. Lalu apa hubungannya? Wulan Tilaar adalah second generation dari bisnis yang telah dibangun oleh ibunya, yakni Martha Tilaar. Koren yakin pasti kawan Scale Up penasaran. Siapa sih Wulan Tilaar? Ayo kita simak bersama. Lahir 13 Juli 1977 dari 4 bersaudara, Wulan Tilaar, Brian Tilaar, Kilala Tilaar, dan Pinkan Tilaar merupakan anak dari ayah Alex Tilaar dan ibu Martha Tilaar. Martha Tilaar Group merupakan perusahaan yang dilandasi oleh prinsip NET, Natural, Eastern, and Technology. Saat ini PT Martha Tilaar berkembang menjadi beberapa sektor. PT Martina Berto Tbk, PT Sedervindo, PT SAI Indonesia, PT Martha Beauty Gallery, PT Cantika Puspa Pesona, PT Kreatif Style Mandiri, PT Kreasi Boga Primatama. Menikah dengan Kunto Widarto dan memiliki 2 anak. Ibu Wulan bergabung dengan Martha Tilaar secara resmi sejak 2004 setelah menyelesaikan kuliah magister di Boston University, jurusan Designer and Advertising. Bergabung dengan Martha Tilaar sebagai Supervisor Art Division, merasa kurang tertantang karena divisi tersebut sudah memiliki sistem yang kokoh. Karena itu ia beralih ke unit bisnis Martha Tilaar Group di bagian servis, tepatnya di Puspita Martha International Beauty School dan Martha Tilaar Spa. Karena tidak punya bekal kompetensi, tahun 2007 bersekolah lagi mengambil program khusus beauty aesthetic Sidesco di Zurich, Swiss. 6 bulan kemudian kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Deputy General Manager yang membawahi 4 anak perusahaan, Martha Tilaar Salon and Day Spa, Puspita Martha International Beauty School, Cipta Busana Martha Tilaar, Art and Beauty Martha Tilaar. Visinya adalah memperkenalkan tradisi dan kecantikan wanita Indonesia ke ranah internasional. Berikut adalah prestasi Wulan Tilaar dengan Martha Tilaar. Yang pertama, hingga awal tahun 2020, Martha Tilaar Salon Day Spa telah mempunyai 84 gerai. Yang kedua, membuka Martha Tilaar Shop secara offline di kawasan Jabodetabek, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan, serta membuka tokonya di e-commerce. Jenis produk yang dijual pun beragam seperti produk make up, skincare, body care, hair care, halal, dan juga berbahan organik. Semua produk itu telah didistribusikan ke seluruh pusat perbelanjaan dan reseller di seluruh Nusantara. Dan juga telah membuka gerai spa bahkan sampai negara tetangga yaitu Brunei Darussalam. Yang ketiga, pada tahun 2015, Wulan membangun Rumah Martha Tilaar di Gombong, sebuah organisasi non-profit yang menyediakan ruang aman bagi para perempuan muda yang rentan akan terpaan isu sosial serta pelecehan. Sebab saat itu, isu pernikahan non-konsensual di bawah umum sedang marak dibicarakan. Lonjakan angka kehamilan remaja, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga sempat sangat semarak. Karena itu, Wulan menyediakan tempat aman bagi para perempuan yang memerlukan bantuan untuk dapat membangun kembali rasa percaya diri, kemauan, serta kreativitasnya sehingga dapat menjalani hidup dengan optimal seperti sebelumnya. Yang keempat, Wulan juga meresmikan pusat pembelajaran yang diberi nama Ruang Belajar Alex Tilaar atau disingkat RBAT pada 16 Juni 2021 untuk memperingati hari kelahiran dari almarhum sang ayah Alex Tilaar di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim, Jakarta. RBAT dijadikan Wulan sebagai tempat di mana ide, gagasan, dan buku-buku Alex Tilaar mengenai pendidikan, sosial budaya, sejarah, pedagogik, dan ilmu politik bisa dinikmati masyarakat luas
Dan sampai hari ini sudah tersedia lebih dari 10.000 buah buku. Nah, kawan scale up, tentu ya, sebagai second generation tidak semuanya berjalan mulus seperti cerita dongeng. Ada challenges yang harus dihadapi oleh second generation. Succession challenges apa saja yang dihadapi oleh Wulan Tilaar? Problem yang pertama, ekspektasi figur Tilaar yang dirasakan oleh Wulan memberatkan langkahnya sejak dirinya bergabung pada tahun 2004. Masyarakat mengharapkan Wulan dapat menyulap industri kecantikan sebagaimana ibunya berhasil melakukannya pertama kali. Seperti kita ketahui, Martha Tilaar, sang ibu, memulai bisnis di garasi rumah orang tua berukuran 3x4, berjualan kosmetik yang alami dan tradisional, dan bisa membawa Martha Tilaar Group sampai dengan saat ini. Nah, apa solusi yang dilakukan oleh Wulan? Wulan berusaha keluar dari bayang-bayang ibunya dan tetap bekerja sebagai dirinya sendiri. Salah satu siasatnya adalah dengan meninggalkan art division sebagai zona nyamannya, sekaligus merupakan latar belakang pendidikannya untuk memperdalam ilmu program khusus beauty estetik Sidesco di Zurich, Swiss. Ini termasuk tantangan dari sisi psikologis yang sebenarnya tidak pernah ada sebelumnya, namun Wulan berhasil menghadapinya. Yang kedua, akibat pandemi COVID-19 pada Maret 2020, Martha Tilaar Spa memutuskan dari 84 gerai untuk menutup sebanyak 45 gerai, lebih dari setengahnya dari Aceh hingga Kupang. Nah, apa solusi yang dilakukan oleh Wulan Tilaar? Yang pertama, beliau switching produk dari kosmetik, produk-produk kecantikan, ke produk-produk kesehatan seperti hand sanitizer. Juga menjual herbal sereh dan jahe. Produk-produk tersebut direspon positif oleh pasar dan hasil penjualannya menyumbang 60 hingga 70% omset perusahaan karena spa terpaksa tutup. Wulan beserta timnya juga merumuskan SOP baru sesuai dengan protokol kesehatan yang searah dengan alur spa journey. Lalu beliau juga menjalankan home care spa dan office to office, yaitu pelayanan spa dari kantor ke kantor, tentu sesuai dengan prokes. Apa value lesson yang bisa kita pelajari dari Ibu Wulan Tilaar? Tentunya sebagai second generation, Ibu Wulan memiliki kunci tersendiri, yakni selalu mau belajar tentang apapun. You learn new thing every day, terutama apa yang kita butuhkan di pekerjaan. Kedua, punya kerendahan hati untuk mendengarkan masukan orang lain, karena selalu ada awan di atas awan. Kalau kita tidak punya kerendahan hati, kita akan menjadi orang yang sombong. Begitu menjadi sombong adalah waktunya kita menjadi orang yang gagal. Value lesson kedua didapat dari Ibu Mother Teresa, sebab Mother Teresa merupakan tokoh yang sangat dikagumi oleh Wulan. Mother Teresa memiliki cinta kasih yang luar biasa kepada sesama, dan itu dipraktekkan oleh Wulan dengan memberdayakan lebih dari 6.000 spa terapis dengan memberikan mereka bukan hanya penghasilan, namun juga pendidikan, tempat tinggal, biaya kebutuhan sehari-hari sekaligus lapangan pekerjaan. Beliau juga menaikkan harkat derajat para perempuan jamu keliling ke beberapa gedung perkantoran. Ibu Wulan juga memperluas makna cantik, yaitu dengan cara mempelajari kesehatan mental dan menjadi holistic beautifier, yaitu adalah istilah kegiatan mempercantik bukan hanya bagian luar, tapi juga bagian dalam diri yang berkaitan dengan spiritualitas dan jiwa, bukan lagi sebatas raga. Berikutnya, beliau juga terus expand the network, memperluas jaringan bisnisnya. Bukan hanya ke dalam negeri, namun juga sampai ke luar negeri, yaitu ketika beliau berhasil ekspansi bisnis ke Brunei Darussalam. Dan beliau juga selalu mempertanyakan dirinya secara konstan. Apalagi selanjutnya? What's next? Beliau terus melakukan berbagai inovasi di Martha Tilaar Group. Kalian yakin kawan skala bisa mendapatkan cerita inspiratif dari Wulan Tilaar? Terutama poin dari beliau, yakni selalu mau belajar kapanpun dan dimanapun, terutama yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau bisnis yang sedang dirintis. Karena semakin banyak kita belajar, kita akan semakin menambah ilmu, bahkan pengalaman sebagai referensi membuat perencanaan bisnis dengan tepat. Terakhir, jika kawan skala punya pengalaman, pertanyaan, atau sharing pengalaman bisnis, boleh banget ya tulis pada kolom komentar di bawah ini. Nanti Ko Erwin jawab. Akhir kata, Ko Erwin pamit, terus belajar bisnis, cuan pun ngalir deras. Salam cuan.